Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kali ini adalah semangat memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat memeriahkan peringatan HUT RI ke-77 sangat kental terasa. Euforianya dapat dirasakan dari mulai sekarang. Adapun manfaat peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia adalah makna kemerdekaan sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setiap tahunnya diadakan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengenang kembali jasa para pahlawan yang ikut serta dalam proses kemerdekaan Indonesia. Kegiatan ini akan terasa dilakukan dan sekaligus untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang demi Indonesia tercinta. Sudah seharusnya kita bersyukur karena hari ini kita hanya menerima dan menikmati hasil dari perjuangan para pahlawan kita, di mana kita dengan bebasnya menikmati kemerdekaan dan hidup dengan aman tanpa adanya penjajah. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya hidup dengan segala keterbatasan, kreativitas dikekang, dijadikan budak layaknya hewan. Namun dengan semangat yang membara, para pahlawan kita mampu bangkit dan melawan para penjajah dan memerdekakan negara tercinta, merebut kembali apa yang seharusnya sudah menjadi milik kita. Berbicara tentang kemerdekaan sudah menjadi tradisi masyarakat untuk berpartisipasi dan mengadakan berbagai macam lomba. Dan tentunya kegiatan ini memiliki tujuan dan manfaat. Lalu apa saja tujuan dan manfaat memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia itu? Tujuan dan manfaat peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia adalah: 1. Merayakan kemerdekaan. Tujuan dan makna perayaan 17 Agustus adalah merayakan kemerdekaan akan terbebasnya dari penjajahan. Sebelum merdeka, Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara seperti Jepang, Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, dan Portugis dengan kurun waktu yang cukup panjang. Saat itu, masyarakat Indonesia diperbudak tanpa adanya belas kasihan sedikit. Namun berkat kerja keras dan semangat para pahlawan sehingga Indonesia mampu bangkit dan melawan penjajah, dan setiap tanggal 17 Agustus masyarakat Indonesia akan memperingati hari penting, yaitu hari di mana Indonesia merdeka, serta merayakannya dengan bermacam-macam kegiatan. 2. Mengenang jasa pahlawan. Selain untuk merayakan, tujuan diadakan 17 Agustus adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang ikut berperang dalam proses memerdekakan Indonesia. Berbicara tentang jasa para pahlawan memang tidak akan ada habisnya. Itulah mengapa kita harus selalu mengenang meskipun masa mereka telah berlalu. Karena tanpa adanya perjuangan mereka, tentu kita tidak akan menikmati kebebasan seperti yang kita rasakan saat ini. Dengan demikian, kita akan lebih menghargai dan mencintai para pahlawan kita. 3. Lebih banyak bersyukur. Tujuan diadakan 17 Agustus tidak semata-mata untuk bersenang-senang karena kan sudah merdeka, tapi agar masyarakat Indonesia lebih banyak bersyukur karena hari ini sudah bisa hidup mereka tanpa adanya penjajah, bisa berkaya-kaya tanpa adanya batasan, lebih bebas dalam menjalani kehidupan tanpa adanya paksaan. Terlebih bagi pemuda-pemudi Indonesia yang masih banyak apatis, seharusnya lebih banyak bersyukur karena tidak hidup di zaman di mana Indonesia belum merdeka. Mengapa demikian? Karena dimintai saja untuk berpartisipasi dalam HUT kemerdekaan RI masih enggan, apalagi berperan dalam memerdekakan Indonesia. Mungkin mereka hanya akan menjadi orang yang terlupakan. Keempat, lebih cinta tanah air. Dengan adanya 17 Agustus tentu dapat menyadarkan masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa, agar lebih sadar bagaimana perjuangan
para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan, sehingga lebih mencintai tanah air dan pahlawan-pahlawan yang telah gugur di medan perang. Mencintai tanah air bukan semata-mata ikut berpartisipasi dalam merayakan HUT RI, tapi agar bagaimana lebih menjaga nama baik Indonesia, mencintai produk dalam negeri, menjaga kesatuan bangsa, menjaga kelestarian lingkungan, bangga akan keanekaragaman hayati, bangga akan sumber daya alam yang ada dalam negeri. Semua ini merupakan bentuk cinta tanah air. Kelima, menjaga persatuan seperti yang tertera pada Pancasila, yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia agar kiranya mampu menjaga persatuan yang dimana tidak ada lagi diskriminasi yang sering terjadi dan lebih mengedepankan sikap toleransi antar sesama, sehingga tidak lagi masalah yang dapat menimbulkan perpecahan. Hal ini juga merupakan salah satu sikap untuk menunjukkan kecintaan kepada tanah air dan rasa menghargai kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan Indonesia. Karena sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga bisa dijadikan sebagai ajang silaturahmi agar hubungan sesama warga menjadi lebih harmonis dengan dipertemukannya melalui lomba-lomba yang sudah diadakan. Terlebih bagi penerus bangsa, dalam momen seperti ini harus pandai-pandai memanfaatkan keadaan, dijadikan sebagai ajang silaturahmi dan menambah pengalaman. Berbicara tentang HUT kemerdekaan RI tentu identik dengan lomba. Lantas apa saja tujuan diadakan lomba 17 Agustus? Berikut penjelasannya. Tujuan diadakannya lomba 17 Agustus adalah: 1. Meramaikan daerah, kota, dan perdesaan. Ketika memeriahkan HUT kemerdekaan tentu tidak akan lepas dari lomba yang setiap tahun diadakan, mulai dari lomba gerak jalan, panjat pinang, lomba puisi, lomba lari karung, dan masih banyak lagi lomba yang diadakan. Selain itu, pesertanya juga mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua, sehingga meramaikan kota bahkan perdesaan. Ketika hari-hari biasa, semua akan sibuk dengan urusan dan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak jarang kita bisa melihat jalanan sepi. Namun ketika HUT kemerdekaan RI, hampir semua lapisan masyarakat akan ikut meramaikan semua tempat. 2. Mempererat silaturahmi. Tentu tujuan kegiatan lomba 17 Agustus selain meramaikan kegiatan, ini juga dapat mempererat ikatan silaturahmi antar sesama warga. Mungkin yang pada hari-hari biasa mereka tidak memiliki waktu banyak untuk bercerita atau sekedar bertegur sapa, namun dengan adanya kegiatan seperti ini, tentu semua akan diliburkan dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, sehingga bisa menyempatkan waktu untuk merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia bersama-sama. 3. Melatih kekompakan. Selain itu, lomba 17 Agustus bisa latih kekompakan bagi peserta yang mengikuti lomba. Dalam merayakan HUT Republik Indonesia, tentunya ada banyak jenis lomba, mulai dari pesertanya yang individu maupun kelompok. Jika pesertanya kelompok, tentu akan diuji kekompakannya. Atau misalnya, dalam suatu tempat akan diadakan lomba kebersihan antar kelurahan. Disinilah kekompakan warga setempat yang akan dilihat dan secara tidak langsung akan melatih kekompakan. Mampukah mereka untuk bekerja sama dalam bergotong royong? Contoh lain misalnya diadakan lomba voli tingkat SMP atau SMA, sama halnya dengan contoh pertama. Tentunya mereka juga akan melihat sejauh mana mereka bisa bekerja sama agar menjadi lebih kompak. 4. Banyak pengalaman. Ada banyak manfaat mengikuti lomba 17 Agustus, diantaranya bisa menemukan teman atau kenalan baru, mendapat pengalaman, dan biasanya ada yang mempersembahkan tarian atau makanan khas daerah yang bisa dikenalkan melalui lomba. Selain itu, dari kegiatan ini bisa belajar pentingnya kerjasama dan kekompakan, semangat untuk mencapai suatu tujuan, dan tentunya bisa bersosial dengan orang banyak. Seperti itu.
Oke, sekian saya Irma Lasanova mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.